Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita jumpa kembali dan saya sangat percaya kita semua yang ada di tempat ini diberkati Tuhan luar biasa. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik, memberikan kami kesempatan hari ini bisa mendengar sabdamu, bisa memuji menyembahmu di tempat ini. Kami percaya apa yang kami lakukan malam ini pasti menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul khotbah pada malam ini adalah memakai kacamata Tuhan. Saya ambil kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7 yang berbunyi demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang palasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang sebuah kisah dalam Alkitab, mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Nah, kalau kita baca dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, itu kita baca masing-masing di rumah. Ketika Raja Saul tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan, karena memilih yang tidak taat, yang tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan kemudian memerintahkan Samuel untuk mencari seseorang akan menggantikan Saul sebagai raja. Nah, ini kisah saat Daud, seorang gembala muda, dipilih, diurapi oleh Tuhan. Saat Samuel tiba di rumah Isai, ayah Daud, Samuel melihat Eliab, anak sulung Isai, yang tampak gagah dan tampan. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa Tuhan tidak memilih berdasarkan penampilan luar. Maka Allah berfirman kepada Samuel lewat 1 Samuel 16 ayat 7, jangan perhatikan palasnya atau tinggi badannya, karena aku telah menolaknya. Sungguh manusia melihat apa yang tampak, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati Daud yang tulus dan penuh dengan iman. Meskipun Daud hanya seorang gembala, hanya mengembalakan cuma 2-3 ekor domba, tetapi hatinya bersih di hadapan Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa hal yang utama bukan kehebatan atau penampilan kita, tetapi hati yang tulus dan taat. Daud menjadi tokoh besar dalam sejarah Israel, menjadi raja yang bijaksana. Ini menunjukkan bahwa ketika kita memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita sebagai pemimpin, bahkan membahagiakan hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari renungkan hati kita. Apakah hati kita bersih di hadapan Tuhan? Kita mungkin dapat bersembunyi apapun dari manusia, tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan ingin menjadi orang memiliki hati yang baik dan tulus. Tuhan ingin kita mencintai Dia dan orang lain. Nah, bagaimana cara kita menjadi anak yang memiliki ketulusan hati?
Mari kita mau belajar untuk selalu berkata yang sebenarnya. Kita juga harus mengucapkan baik kepada orang lain dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan ketidakseimbangan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita perhatikan. Yang memikirkan manusia tidak sama dengan memikirkan Tuhan. Justru yang muda dan dianggap tidak memiliki kemampuan menjadi seorang raja, dipilih Tuhan menjadi raja. Seseorang yang tidak masuk akal karena masih kecil, malah dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, jangan pernah menghina atau mengejek orang lain dengan kata, kamu pendek, kamu jelek, kamu hitam, kamu kelibo, atau kamu sipit, kamu gemuk, kamu kurus. Karena Tuhan melihat hati, bukan palas dan fisik seseorang. Ingatlah, Tuhan yang kita sembah melihat hati. Biarkan hatimu menjadi tempat yang disukai Tuhan, penuh dengan iman dan kasih. Ketika hatimu bersih, Tuhan akan bekerja dalam hidupmu dengan cara yang indah. Begitu juga bagaimana kita melihat orang lain. Nah, dalam 1 Samuel 16:7, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, komitmen kita hari ini, kita mau belajar menilai kehidupan dan orang lain dengan berhikmat, bukan dengan cara memandang yang salah, karena Tuhan melihat ke dalam hati. Jadi kunci sukses, jangan menyimpan dendam pada orang lain, bersedia menerima kritikan, dan mau bertobat dari segala sifat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Tuhan menolak Raja Saul, Tuhan menyuruh Samuel pergi ke rumah Isai, ayah Daud, untuk mengurapi seorang raja yang dipilih Tuhan. Ketika ketujuh anak laki-laki Isai berdiri, mereka kelihatan gagah di mata Samuel dan layak menjadi raja. Tetapi tidak satupun di antara mereka yang dipilih Tuhan. Lalu Samuel bertanya pada Isai, inikah anakmu semua? Jawab Isai, masih ada, sedang mengembalakan kambing domba. Ia namanya Daud. Nah, dalam hal ini, Isai ayahnya tidak memperhitungkan Daud. Tetapi Tuhan mendapati keindahan dalam pribadi Daud. Nah, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa Tuhan sangat adil dengan keputusannya, tepat pada pilihannya. Manusia melihat lupa, sedangkan Tuhan melihat hati. Di mata Tuhan, Daud sangat spesial. Tentu Daud memiliki sesuatu yang dapat menarik perhatian Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa Daud mempercayai, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Coba kita lihat ketika Daud berhadapan dengan Goliat, orang raksasa. Kita baca 1 Samuel 17:45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud sangat mengandalkan kuasa Tuhan. Dan mulai hari ini, kita harus mengandalkan kuasa Tuhan yang sempurna. Walaupun pada hari ini banyak persoalan, penderitaan, masalah, tantangan hidup, dan pergumulan ada di depan kita. Ingat,
tidak ada mustahil bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, Daud juga menyukai firman Tuhan. Kita bisa lihat Mazmur 119 ayat 97. Betapa Daud cintai Taurat Tuhan. Daud merenungkannya sepanjang hari. Bapak, Ibu, Daud sangat suka Taurat Tuhan. Sehingga dia merenungkan setiap hari. Daud juga bukan seorang pendendam. Kita bisa lihat 1 Samuel 24, 10-11. Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang telah menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikir aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang urapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih dari para kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-gejar aku untuk mencabut nyawaku. Bapak, Ibu, kita lihat Daud bukan seorang pendendam. Daud juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun Raja Saul begitu ingin mencabut nyawa Daud, setiap saat ingin membunuh Daud, tapi ada kesempatan yang baik bagi Daud. Daud tidak melakukannya. Ini tandanya Daud bukan seorang pendendam. Dan Daud juga mendengarkan kritik orang lain. Kita bisa lihat 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat Nabi Nathan ada nabi biasa yang tidak terkenal. Namun Raja Daud adalah seorang raja yang terkenal, disukai oleh seluruh bangsa Israel. Lihat, Daud mau menerima nasihatnya. Nah, Daud juga mau bertobat sungguh-sungguh. Kita bisa lihat 2 Samuel 12 ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh kalian anak itu. Ia berpuasa dengan tekun. Apabila ia masuk ke dalam, semalam itu ia berbaring di tanah. Bapak, Ibu, ini kisah tentang Daud mau mengaku dosanya di depan Tuhan. Karena Daud memutuskan untuk menyuruh orang membunuh Uriah, kemudian mengambil istrinya. Tapi di saat Nathan dikasih tahu, Raja Daud menerima semuanya dan mengaku segala dosanya. Nah, inilah Daud sangat menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mau menjadi orang-orang pilihan Tuhan? Pastikan kita percaya, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, gemar berdoa, cinta firman Tuhan. Jangan menyimpan dendam pada orang lain, bersedia menerima kritikan, mau bertobat dari segala sifat atau perilaku tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ingat pada Tuhan yang kita sembah. Dia dapat membaca hati kita, sikap kita, motif seseorang. Tidak terpengaruh oleh penampilan luar kita atau perbuatan baik yang kita buat. Bahkan kata-kata teladan keluar dari bibir kita. Karena hati setiap orang penuh dengan tipu daya.
Penampilan memang dapat sangat menipu. Jadi orang percaya kepada Tuhan, bertindak berdasarkan firman-Nya, menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita harus mengasihi Tuhan Allah harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, kekuatan. Inilah yang memuaskan hati Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, kita semua telah diberikan hidup baru di dalam Yesus, ditempatkan di samping natur dosa lama kita. Pikiran hati kita serta meditasi pikiran kita dapat dipengaruhi oleh keduanya. Apapun yang mengalir dari hidup baru kita di dalam Kristus menyenangkan Tuhan. Tetapi jika kita memilih untuk membiarkan tindakan, sikap, kata-kata keluar dari bibir kita dipengaruhi oleh natur dosa lama kita, kita mungkin dapat menipu orang lain. Tetapi kita tidak akan pernah dapat menipu Tuhan. Karena hanya Tuhan mengetahui maksud hati kita. Janganlah kita berusaha untuk menyenangkan hati manusia. Mungkin akan membuat kita dipuji orang lain, membuat kita memiliki reputasi yang baik dalam hidup ini. Akan tetapi, bila kita menawan setiap pikiran yang muncul dalam hati kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat menyenangkan Tuhan, mengumpulkan harta di surga bagi diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menggunakan kacamata berwarna. Saat siang pasti akan mengubah pandangan kita ke sekeliling secara drastis, berbeda dengan tanpa kacamata. Saya percaya ilustrasi ini mungkin dapat menggambarkan perbedaan. Saat manusia melihat saat Tuhan melihat hidup kita, pandangan normal kita sebagai manusia biasanya terbatas dari apa yang dapat kita lihat secara kasat mata. Rutinitas, masalah, pergumulan, kesibukan, kewajiban yang kita jalani dapat terasa melelahkan saat kita melihat dari sudut pandang kita yang terbatas. Dalam 1 Samuel 16:7 dijelaskan bahwa ada perbedaan cara pandang Tuhan sebagai pencipta dengan cara pandang kita sebagai ciptaannya. Manusia cenderung melihat apa di depan mata, sedangkan Tuhan lebih melihat ke dalam hati manusia. Tentunya tidak terlihat secara kasat mata. Cara pandang Tuhan adalah sempurna adanya. Tuhan melihat ketulusan, kasih, kelinduan, setiap hal yang baik dan kekal dari diri kita. Sedangkan manusia cenderung melihat keterbatasan, kekeliruan, ketidakpantasan, hal-hal yang sementara. Terkadang dalam cara pandang kita sebagai manusia, kita melihat setiap pergumulan yang dialami sebagai kegagalan mematahkan semangat. Sementara di mata Tuhan, kita sedang diproses untuk menjadi lebih baik melalui pergumulan kita. Seperti Roma 11:33b mengatakan, betapa tak selami jalan-jalan Tuhan. Kita memang tidak dapat memahami jalan-jalan Tuhan dengan cara pandang kita yang terbatas. Namun dengan iman, kita dapat mencangkaunya. Untuk itu saudara yang terkasih, mari kita berdoa supaya dengan iman kita dapat memiliki cara pandang yang benar bagi hidup kita. Melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan, melihat setiap proses yang terjadi sebagai cara Tuhan membentuk pribadi kita menjadi lebih baik. Dan melihat setiap keterbatasan demi keterbatasan sebagai cara Tuhan menyatakan keajaibannya bagi hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Bapa, terima kasih Engkau Allah yang luar biasa, agung dan mulia.
Lewat firman-Mu pada malam ini, kami halus, selalas, seperti firman-Mu. Kami halus cara pandang, kami harus sesuai ikut cara pandang Tuhan. Karena pandangan Tuhan lebih sempurna. Pandang Tuhan itu pasti tidak ada salahnya. Kami mau belajar mulai hari ini. Kami minta Roh Kudus selalu menuntun setiap langkah kami. Kami minta Roh Kudus selalu memberikan kami pengetahuan, hikmat, sehingga kami bisa menjalani hidup kami sesuai apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat firman-Mu ini kami mau berubah. Cara pandang sudut seperti cara pandang Engkau. Kami tidak memandang penampilan di luar. Kami mau belajar memandang dan melihat dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Karena malam ini juga hamba selalu meminta Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu penuh harapan, tangan-Mu yang ajaib. Engkau menjamah setiap orang pada malam ini bersandar kepadamu, berseru nama-Mu. Masalah apapun mereka hadapi pada saat ini, Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau memulihkan mereka, Engkau buka jalan bagi mereka, Engkau sembuhkan segala penyakit mereka, Engkau memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.